Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naswa Natania Salaisa dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menerangkan tentang bab bersatu dalam demokrasi dan keberagaman. Tema dan isu utama adalah yang menjadi muatan demokrasi, yaitu persoalan untuk saling menghargai eksistensi atau keberadaan. Rasa ingin dihargai adalah kebutuhan alamiah atau fitrah manusia dari suku bangsa apapun memiliki rasa itu. Jadi rasa ingin dihargai sesama manusia dan dianggap keberadaannya itu adalah fitrah atau hal yang wajar yang dialami oleh manusia. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Hadis riwayat Ahmad. Ada juga demokrasi dan syuro. Demokrasi yaitu secara kebahasaan terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Syuro menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Maqayis Al-Lughah, syuro memiliki dua pengertian, menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Keberagaman itu berarti bersatu dalam pluralitas, kebinekaan, keragaman, dan juga perbedaan maupun kemajemukan merupakan ketetapan Allah. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan, mau itu binatang, tumbuhan, hal goib, dan hal yang nyata. Keragaman terjadi juga pada pemahaman akan manusia, ide, pemikiran, ataupun doktrin-doktrin, kecenderungan maupun ras, jenis kelamin, laki maupun wanita, bahasa, suku, bangsa, negara, dan agama. Keragaman pemahaman akan semakin heterogen seiring dengan kian kompleksnya permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Firman Allah yaitu dalam Quran surah Hud ayat 18 yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih atau pendapat. Dan arti dari surat ini sudah jelas bahwa Allah itu menghendaki kalau manusia itu berbeda pendapat maupun ras, suku, budaya maupun jenis kelamin dan lain sebagainya, tetapi dijadikan umat yang satu kesatuan, tetapi mereka selalu bersenantiasa berselisih, yaitu berselisih tentang pendapat karena perbedaan mereka. Dan juga ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi dalam surat ini kita dipastikan berbeda bangsa, berbeda suku, untuk kita saling mengenal lebih banyak lagi manusia di bumi ini. Ini juga ada tips musyawarah yang islami atau demokratis. Yang pertama adalah luruskan niat. Jika kita punya niat, maka diluruskan niat kita, dimantapkan niat kita. Yang kedua, sampaikan pendapat dengan santun. Jangan marah-marah, nyampaikan pendapat dengan sopan, santun, dengan perkataan dan tutur kata yang baik. Terus yang ketiga, hargai pendapat orang lain. Jika kita mau dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang keempat yaitu hormati keputusan bersama atau kesepakatan. Jika punya kesepakatan terhadap orang lain, maka kita harus menghormati kesepakatan itu. Yang kelima, jalankan kesepakatan dengan tawakal. Dan yang keenam, berharaplah agar keputusan tersebut membawa berkah dan maslahat bagi umat. Manfaat dari musyawarah. Yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah karena direnungkan secara bersamaan, maka
permasalahan yang asalnya tidak ada titik temu menjadi ada jalan keluarnya. Yang kedua, akan terjadi kepahaman saat bertindak. Yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif karena adanya bermusyawarah, dijelaskan satu persatu antara banyaknya orang. Jadi di situ akan menghindari dari kesalahpahaman atau prasangka yang negatif. Yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Jadi kalau kita menyampaikan pendapat, ada yang memberi saran, masukan, atau ada yang mengkritik, kita harus legowo, jangan terpancing emosi, harus menerima. Yang kelima, berlatih menghargai pendapat orang lain. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain dimanapun kita berada, karena kembali lagi, jika kita ingin dihargai orang lain, maka kita hargai dulu orang lain. Ada juga nih contoh bersikap demokratis. Nah, yang pertama, bersikap lemah lembut saat menyampaikan pendapat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. 4. Memohonkan ampun kepada saudara-saudara yang bersalah. Yang kelima, menerima keputusan bersama. Yang keenam, melaksanakan keputusan dengan tawakal. Yang ketujuh, menolak diskriminasi atas nama apapun. Yang kedelapan, berpartisipasi dan berperan aktif di dalam bidang politik. Yang kesembilan, bermusyawarah dengan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.